Oke, kita akan melanjutkan contoh soal bagaimana menentukan sifat garam dari asam lemah dan basa lemah serta bagaimana cara menentukan pH dari garam tersebut. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal saja. Nah, untuk menentukan sifat asam dari garam dari asam lemah dan basa lemah, itu kita gunakan dua cara. Yang pertama, kita membandingkan nilai Ka dan Kb. Kita bandingkan nilai Ka dan nilai Kb-nya. Kalau misalnya nilai Ka lebih besar dari nilai Kb, artinya garamnya ini bersifat asam. Kenapa? Karena kekuatan asamnya lebih besar. Tetapi kalau misalnya nilai Ka lebih kecil dari nilai Kb, berarti garam ini bersifat basa. Itu cara yang pertama, cara yang paling simpel gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam soal sudah diketahui nilai Ka dan nilai Kb, cukup bandingkan. Kalau Ka lebih besar berarti sifatnya asam, tetapi kalau Ka lebih kecil berarti sifatnya basa. Nah, tetapi cara yang kedua, kalau misalnya kita lupa konsep yang pertama yaitu perbandingan Ka dan Kb. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menghitung nilai pH. Menghitung nilai pH itu caranya gampang. Kalau reaksi dari garam dari asam lemah dan basa lemah. Caranya ada dua, sebenarnya ada 4 ya. Tapi saya akan jelaskan cara yang paling mudah dulu, yaitu cara yang pertama. Cara yang pertama itu adalah dengan menghitung pH jika nilai Ka dan Kb diketahui, pasti diketahui ya. Menghitung nilai pH dengan menggunakan rumus yang pertama yaitu pH sama dengan 7 dikurang log 1/2 di 7 dikurang 1/2 log Ka dibagi Kb. Itu cara pertama. Jadi bagian depan sini langsung penulisan pH ya. Itu nanti kita akan langsung mendapatkan nilai pH-nya berapa. Atau cara yang kedua, sebenarnya ini nilainya nanti bakalan sama saja ya. POH sama dengan 7 ditambah. Nah, ini yang membedakan itu adalah di sini kita menggunakan tambah. 7 ditambah setengah dari log Kb dibagi Ka. Nah, ini kita tukar sekarang. Kalau di depannya adalah POH, di belakangnya ini adalah Kb dibagi Ka, kemudian tanda penghubung antara 7 dengan lognya itu adalah tanda plus. Jadi perbedaannya hanya di situ. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita dapatkan melalui perhitungan dengan rumus ini ya, kita dapatkan ternyata pH itu yang kita dapatkan lebih besar dari 7, berarti garam yang kita hidrolisis itu sifatnya adalah basa karena semua senyawa yang pH-nya di atas 7 itu sifatnya adalah basa. Tetapi kalau misalnya nilai pH yang kita dapatkan itu lebih kecil dari 7, berarti senyawa ini adalah senyawa asam. Oke. Jadi ini adalah dua cara yang bisa kamu gunakan untuk menentukan sifat garam dari asam lemah dan basa lemah. Kalau bukan membandingkan nilai Ka dan Kb, langsung hitung nilai pH-nya berapa. Gitu. Oke. Nah, untuk menghitung pH sendiri ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah cara konseptual ya. Cara konseptual itu maksudnya gimana? Cara yang memang kita sesuaikan dengan konteks dari reaksinya itu seperti apa, gitu ya. Nah, misalnya kita punya garam, anggaplah kita punya garam namanya itu adalah misalnya apa ya? Ma garam maca ya, anggap aja ya. Garam maca. Garam maca ini adalah tersusun dari misalnya asam HMA dengan basa CaOH ya. Anggaplah CaOH ini adalah bukan kalsium ya. Bukan kalsium tetapi anggaplah ini adalah unsur lain ya yang sifatnya adalah ion lemah. Nah, kita tidak tahu kira-kira sifatnya asam tetapi ada nilai Ka dan Kb, kita bandingkan. Ka, misalnya anggaplah nilai Ka lebih besar dari nilai Kb, maka perhitungan yang kita gunakan itu adalah menggunakan rumus yang di sebelah kiri, yaitu rumus asam. Mengikuti dengan sifat dari garamnya itu apakah asam atau basa. Tetapi kalau misalnya di soal kita ketahui nilai Kb lebih besar dari Ka, maka kita menggunakan persamaan yang di sebelah kanan layar ya, sebelah kanan
yaitu rumus OH- gitu. Kenapa? Karena sifat garamnya itu adalah basa. Artinya apa? Artinya dalam larutannya itu yang ditonjolkan itu adalah kalau bukan senyawa asam, ya senyawa basa gitu ya. Jadi ketika kita memperoleh senyawa garam yang nilai Ka-nya lebih besar dari Kb, artinya kan di dalam larutan itu nilai H plusnya itu lebih banyak dibandingkan OH minus. Makanya kita melakukan perhitungan menggunakan nilai H+. Sebenarnya pun nanti perhitungannya nilainya tuh ya kemungkinan besar bakalan sama ya, harusnya sama ya gitu. Tetapi berdasarkan konsep ya kita tetap harus sesuai ya, mengikuti peraturan. Oh, kalau misalnya sifatnya asam berarti perhitungannya menggunakan rumus asam. Kalau sifatnya basa, perhitungannya menggunakan rumus basa. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau asam di depannya itu adalah H+, kemudian Ka dan Kb-nya itu posisinya Ka di atas, Kb di bawah. Sementara kalau senyawa basa, oh ini ketukar ya, harusnya Kb di sini ya. Kb di atas, kemudian Ka di bawah, gitu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal langsung saja ya. Nah, di sini ada soal kita diminta untuk menentukan sifat garam. Jadi ada dua permintaan soalnya. Pertama, sifat garamnya apa, asam atau basa. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai pH-nya berapa. Nah, yang pertama sifat garam. Sifat garamnya ini adalah garam NH4NO2. Caranya gimana? Kita gunakan konsep yang pertama. Kita bandingkan nilai Ka dibandingkan dengan nilai Kb. Ka di soal diketahui adalah 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4. Sementara Kb-nya itu diketahui di soal adalah 10 pangkat minus 5. Nah, kalau perbandingannya kita lihat berarti di sini nilai Ka itu lebih besar dari nilai Kb. Sehingga garam NH4NO2 ini sifatnya adalah asam gitu. Kenapa nilai Ka lebih besar? Kenapa? Karena di sini adalah pangkat minus 4, di sini pangkat minus 5. Ka-nya itu pangkat minus 4, Kb-nya pangkat minus 5. Kalau pangkat minus, kita cari pangkat yang nilainya paling kecil, itulah nilai yang lebih besar, gitu ya. Oke, semakin besar pangkat minusnya, semakin kecil nilainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sifat garamnya itu adalah asam. Nah, selanjutnya kita tentukan pH dari larutan tersebut. Kita gunakan cara pertama yang paling mudah dulu, yaitu menggunakan cara logaritma, gitu ya. Kita misalnya gunakan rumus pH ya. pH sama dengan 7 dikurang 1/2 log Ka dibagi dengan Kb. Masukkan semua data yang diketahui. 7 dikurang 1/2 log Ka-nya berapa? Ka-nya itu adalah 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 10 pangkat minus 5. Oke? Nah, selanjutnya ini minus 4, pangkat minus 4. Pangkat minus 4 di sini dan pangkat minus 5 kita coret ya. Pangkat minus 4 kita coret. Di bawah juga kita coret 4 sehingga di bawah ini menyisakan 10 pangkat minus 1, di atas ini 1. Ya, pembagian sederhana. Oke, lanjut. Nah, berarti di sini 7 dikurang 1/2 log 1 dibagi 10 pangkat minus 1. Berarti sama dengan 7 dikurang 1/2 log 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 dari mana? Dari sini. 1/10 pangkat minus 1 itu sama dengan, ini kita pindahkan ke atas 10-nya ya. Yang ini kita pindahkan ke atas 10-nya, pangkatnya berubah menjadi 1. Ini pangkat 1. Oke? Seperti itu, sehingga di sini 10 log 1. Nah, kita pindahkan ke sini, berarti pH sama dengan 7 dikurang 1/2 dikali log 10 gitu ya. Berarti 7 dikurang 1/2 dikali log 10 itu berapa? Log 10 itu adalah 1.
sama dengan 7 dikurang 1 dikali 1 dikali 1 dibagi 2 berarti 0,5 ya. Iya, dikurang 0,5, sorry 0,5. Berarti 7 dikurang 0,5 itu sama dengan 6,5. Ada macet. Oke. Ulang-ulang. 6,5 ya. Oke. Nah, kita sudah dapat nilai pH-nya itu adalah 6,5. 6,5 kalau kita bandingkan dengan 7, itu ya. 6,5 ini lebih kecil dari 7 ya. Artinya sifat garam ini adalah asam. Jadi sejalan dengan konsep yang pertama tadi ya. Ka lebih besar dari Kb sama dengan asam. Sifatnya adalah asam. Nah, kita juga mendapat nilai pH-nya ternyata Ka lebih besar, betul ya. Nah, kita juga mendapat nilai pH-nya ini di sini lebih kecil dari 7, berarti sifatnya adalah asam. Oke, jadi sinkron ya. Nah, silakan kamu juga boleh coba menggunakan rumus pOH untuk mencari nilai pH dari senyawa ini. Jawabannya harusnya sama. Nah, kita akan lanjut menggunakan contoh yang kedua. Cara yang kedua. Oke. Cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan rumus H plus sama dengan akar KW dibagi KB dikali dengan KA. Gitu ya. Oke, kenapa menggunakan H plus? Karena tadi kita sudah memperoleh bahwa nilai Ka lebih besar dari Kb atau sifat garam ini adalah asam. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus H plus ya. Kita masukkan datanya. KW itu adalah nilai mutlak ya. Nilai mutlak KW itu berapa? 10 pangkat minus 14. 10 pangkat minus 14 dibagi dengan KB-nya berapa? 10 pangkat minus 5. Di atas sini kita kalikan dengan nilai Ka yaitu 10 pangkat minus 4. Oke. Nah, sifat perkalian ya. 10 pangkat minus 14 dikali 10 pangkat minus 4 basisnya sama. Basisnya sama artinya pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga di bawah sini berubah menjadi akar 10 pangkat minus 18 dibagi dengan 10 pangkat minus 5. Oke. Pindah ke atas sini. H plus sama dengan 10 pangkat minus 18 ya. 10 pangkat minus 18 dengan 10 pangkat minus 5. Di bawah kita habiskan 5-5-nya, pangkatnya di atas juga kita kurangin sebanyak 5. Sehingga di sini akan menyisakan 10 pangkat minus 13. Oke. Nah, ini adalah akar. Bagaimana cara mengetahui nilainya? Nah, kalau akar pangkat, misalnya contohnya itu adalah akar A pangkat 4. Pangkatnya itu kita bagi 2 kalau kita mau menghilangkan akarnya, sehingga ini akan berubah menjadi A pangkat 2. Atau ini tuh kita bisa kalikan dengan 2. Jadi akar ini kan sama dengan pangkat setengah ya. Sama dengan pangkat setengah. Jadi misalnya di sini kita bisa buat seperti ini. A pangkat 4 pangkat 1/2 gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Pangkat 1/2. Nah, sehingga di sini 10 pangkat minus 13 itu kita hilangkan akar saja dengan cara apa? Kita bagi 2 pangkatnya sehingga akan menyisakan 10 pangkat minus 6,5. Ini nilai H plus. Nah, pH-nya gimana? pH itu langsung kita masuk ke rumus umum pH. pH itu sama dengan minus logaritma log dari H plus. Kita masukkan nilai H plusnya minus log 10 pangkat minus 6,5. Minus 6,5 ini pindah ke depan. Gitu ya. Pindah ke depan. Di sini kan minus dalam kurung minus 6,5 seperti ini. Oke, dikali dengan log 10 itu adalah 1. Oke. Minus ketemu minus positif. Plus 6,5 dikali 1 sama dengan 6,5.
Oke, sama ya? Oke. Jadi itulah cara menghitung pH. Kita bisa menggunakan salah satu cara, menggunakan cara seperti ini, cara H+ atau H-, atau cara pH langsung atau cara pOH. Silakan kamu tentukan sesuai dengan yang lebih kamu pahami gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk contoh-contoh selanjutnya kita akan buat di video-video berikut, contoh soal yang lebih banyak dan mungkin lebih ribet gitu ya. Bagaimana menentukan nilai pH dan sifat garam dari asam lemah dan basa lemah. Oke, sekian video untuk kali ini. Semoga kalian bisa lebih paham tentang hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa lemah. Terima kasih.